Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan, kami rindu memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya yang rindu menyembah Tuhan. Lebih lagi angkat suara ucap, angkat tanganmu, katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Selama Engkau memberikan kami nafas Tuhan, selama Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami ada hari ini Tuhan, inilah kerinduan kami memberikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, lewat hidup kami, lewat pujian kami Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Katakan lebih lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan Tuhan kami naikkan padamu. Haleluya. Segala pengagungan bagimu, Raja kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Biarlah orang-Mu. Mari lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Biarlah orang-Mu. Biarlah biarlah masyarakat kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang layak terima pujian. Kami agungkan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan, yang tidak pernah melupakan umat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan Tuhan yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkaulah Gembala Agung kami Tuhan, yang selalu menuntun kami Tuhan, yang selalu menjaga, yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap rasa cinta kami Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami yang terbaik. Kami rindu membawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Buat Engkau Allah Yesus sahabat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan,
Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Ya Allah basyikina nana maya maseke ya Allah baya pasiki ya Allah baya base ya Allah basyaka sekian terima kasih Tuhan. Mulianya hadiratmu, kami baikmu memujamu, memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan sama-sama bangkit berdiri, yang ada di rumah sama-sama bangkit berdiri, sama-sama katakan oh hadirat kami baik menyembahmu Tuhan, kami baik memujamu. Diberkatilah Kau lewat pujian kami. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan dalam dekapan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Seluruh umat-Mu sorak-sorai buat Raja segala raja. Haleluya, oh haleluya. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu terus terjadi di tempat ini, bahkan di rumah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami siap memuji-Mu, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin, haleluya. Kita mau selalu bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Biarlah kita tetap terus ada di dalam naungannya. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatan Tuhan. Kaulah pengharapan, tempat perlindungan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tanah-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Tuhan adalah perlindungan kubur tahanan kita. Lambaikan tangan-Mu, mari kita bersatu hati berdoa berbangsa negara kami, negara Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi ini Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, bersatu hati untuk berdoa Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, negara Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menyertai bangsa kami, negara kami Indonesia ini Tuhan, dengan sehingga sampai dengan saat ini Bapa. Kami bawa Tuhan Bapak pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan beserta jajaran Menteri Kabinet Tuhan, Panglima TNI Polri Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Bapak. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan adalah seizin-Mu Bapa. Kami percaya jika ditulis izin Engkau pun akan menggenapi, Engkau pun akan bercampur tangan Tuhan. Dan segala sesuatu pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia ini Bapa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin saat ini sedang sakit Bapak. Engkau berikan kesembuhan dengan bilur-bilur-Mu, kami percaya Engkau telah menyembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami pemulihan, Engkau berikan kekuatan yang baru, senantiasa yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Pemulihan terjadi Bapa. Dan saat ini yang sedang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Bapa. Engkau berikan sukacita-Mu, damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan saat ini Bapa. Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan yang di dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap kehidupan mereka. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Bapa. Yang saat ini Bapak Gembala kesehatan ini Tuhan, yang saat ini ada di luar kota Bapak sedang melayani. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya Bapak. Kami serahkan juga semua kegiatan dari para gereja ini Bapak, gereja Nasmuja di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa penyediaan yang daripada Engkau ada atas gereja-Mu Nawastu Mujizat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, bagi pekerjaan-Mu tempat ini. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Sekali kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan hingga saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami persiapkan Tuhan saat ini Bapak, kami mau memberikan ya Tuhan, memberi yang terbaik. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan yang kedua untuk diakonia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja atau mungkin bisa dengan QRIS ya. Dan bila dengan QRIS juga bisa diberikan kode, ditambahin di belakangnya ada Rp1, Rp2 supaya memudahkan bendahara dalam memberikan laporan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa malam yang diadakan pada hari Rabu. Dimohon untuk bisa mendaftar dan juga diharapkan kehadirannya. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama ikut bergabung di dalam doa malam online setiap hari pukul 9 malam by Zoom ya. Bagi Bapak Saudara dengan tema Man of Warrior ya. Diharapkan bagi Bapak Saudara untuk bisa ikut serta, baik itu yang ibadah umum, ibadah youth, diharapkan kehadirannya. Saya percaya pasti diberkati dan pasti mendapatkan banyak berkat. Amin. Dan bagi Bapak Saudara yang mengalami pergumulan, persoalan yang membutuhkan untuk didoakan, bisa mengisi permohonan doa melalui scan QR ya yang ada di layar, dan juga seringkali dibagikan ya di info Narwastu, info jemaat Narwastu Mujizat, bisa di-scan di sana. Nanti akan ada pasukan doa yang akan membantu Bapak Ibu Saudara mendoakan setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Hadi. Kita
Kita mau teduhkan hati kita mau teduhkan pikiran kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, Senat jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai. Sedang hambanya menyampaikan firman Tuhan, bisa maju ke depan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, terima kasih untuk persekutuan orang-orang percaya di tempat ini. Kami rindu Engkau berbicara, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, biarkan kemuliaan-Mu saja yang nyata. Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau ditinggikan, Engkau diutamakan di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persilahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan mendidik saya puluhan tahun. Saya melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak saya kuliah. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Saya percaya setiap orang Kristen harus mengalami mujizat. Karena setiap anak-anak Tuhan diciptakan dengan mujizat. Debu tanah itu mujizat. Akan sangat aneh kalau anak-anak Tuhan tidak mengalami mujizat. Di awal-awal pelayanan saya melayani di bidang kesembuhan. Saya pergi ke gereja-gereja KKR di ribuan orang,
mendirikan radio rohani, sampai suatu saat Tuhan berkata, stop, I don't like your heart. Aku tidak menyukai hatimu. Kenapa Tuhan? Kamu kelihatannya rendah hati, tapi engkau sombong luar biasa. Saya bilang, saya sombongnya di mana Tuhan? Tapi Tuhan berkata, aku tidak suka persembahanmu. Baunya kejijikan bagiku. Sedih rasanya. Kalau yang ngomong orang lain, saya bisa bantah. Tapi kalau yang ngomong Tuhan, saya nggak bisa bantah apa-apa. Ternyata benar. Di mujizat di radio rohani itu setiap hari hampir terjadi mujizat. Orang mati dibangkitkan kembali. Bahkan orang mati yang sudah ditutup kain kafan tiba-tiba berdiri. Itu kan mengerikan sekali. Dan itu yang terjadi. Ada orang yang sudah jantungnya tidak berdetak lagi, tiba-tiba secara histeris di zaman-zaman radio mereka teriak. Aduh, haleluya, dia bangun. Secara tidak sadar, saya mulai merasa sombong. Nggak sadar loh. Orang sombong itu nggak sadar. Saya merasa bahwa, oh ini karena aku pendetanya. Ini karena aku gembalanya. Makanya mereka sembuh. Coba nggak ada aku. Dan Tuhan, walaupun itu tidak diucapkan, saya selalu berkata, oh ini karena Tuhan lah. Tuhan Yesus dahsyat. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan bagi dua. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, stop pelayanan kamu. Dan saya berkata, jadi gembala saja. Kamu harus belajar rendah hati. Saya kebetulan melayani menjadi gembala sidang di sebuah gereja. Saya juga mendirikan radio. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata, kamu jadi gembala saja. Kamu belajar melayani. Saya punya perusahaan, tidak besar. Saya owner di sana. Dan Tuhan berkata, sudah layani di beberapa yayasan, jadi apa Tuhan? Dan kalian tahu Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Layani jadi penerima tamu. Apa Tuhan? Enggak salah dengar. Tuhan, gue direktur Tuhan. Direktur, owner Tuhan. Melayani jadi penerima tamu. Ini suara setan ini. Ini suara iblis pasti. Ini tidak benar pasti. Tetapi saya tahu dalam hati kecil saya, itu suara Tuhan. Dan saya melayani 10 tahun. Saya tidak melayani KKR apa-apa lagi. Biasanya KKR-nya dari kota ke kota. Di Magetan, di Surabaya dulu di WTC. Dan banyak orang dipulihkan. Tetapi Tuhan tahu siapa yang mereka cari. Seorang hamba Tuhan atau Tuhan. Sejak COVID dimulai, Tuhan berbicara kepada saya. Mulai lagi pelayanan kamu. Sebenarnya saya sudah menyukai profesi dalam tanda kutip menjadi seorang gembala. Enak. Tidak disuruh pergi ke kota mana-mana. Sitting on the seat. Seperti 3 Triwira Daud. Oh, pokoknya tinggal aja di gereja. Ada jemaat ada masalah ya tinggal didoain. Tapi sejak awal-awal pandemi, Tuhan berkata mulai kembali pelayanan Healing from Heaven. Memang pelayanan kami bernama Healing from Heaven. Tuhan, sekarang gak zamannya radio Tuhan. Yang benar aja, radio sudah ketinggalan zaman. Tapi Tuhan berkata lewat YouTube. Oke, kami setia. Kami mau mulai lewat YouTube kembali. Kadang ada hal-hal yang kita tidak pahami tentang rencana Tuhan. Tapi kita belajar percaya, kita belajar taat. Dan mujizat terjadi. Setiap kali nama Tuhan diceritakan, tetapi kali ini berbeda. Saya melayani Tuhan dengan takut dan gentar, mencuri sedikit pun kemuliaan yang Tuhan harusnya dapat. Bukan saya, tetapi melainkan Kristus. Saya demikian gentar, tidak seperti zaman-zaman waktu masih kuliahan. Saya merasa bahwa, oh ini karena power dari aku. Berbeda. Pelayanannya sama, tetapi hatinya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingat pelayanan worship leader, saya juga pernah memulai pelayanan worship leader, saya juga pernah diundang ke gereja-gereja pada waktu pemuda. Saya benar-benar tidak mengerti apa-apa tentang pujian penyembahan. Bahkan ketika
seorang pemain keyboard kasih tanda jempol di saya pikir itunya lagu saya bagus. Dia kasih tanda jempol, saya kasih tanda jempol. Dan saya bingung sekali kenapa musiknya semakin naik. Saya berkata bagus, oh bagus seperti itu. Kekacauan terjadi. Dan worship leadernya kebingungan, pemain keyboardnya juga kebingungan. Betul, saya nggak ngerti tanda-tanda. Yang terakhir, dia berkata, saya mengulangi sebuah lagu. Waktu itu saya ingat lagunya Insinyur Niko. Ya, dia kasih tanda 3. Saya nggak ngerti. Di dalam benak imajinasi saya adalah metal. Haleluya, gitu ya. Haleluya. Artinya di dalam imajinasi saya lagunya ini harus rancak dan metal. Saya bingung, lagunya Insinyur Niko dibuat metal ini gimana ceritanya? Gitu ya. Dan akhirnya dia kebingungan sekali. Akhirnya worship leadernya, puji Tuhan, dia menguasai keadaan, langsung genggam. Hati saya enggak enak. Saya pikir saya mau dipukul gitu ya, seperti itu. Tapi itu yang terjadi di awal-awal pelayanan saya buta pujian penyembah. Dan setelah saya sadarnya bukan di gereja itu, dikasih tahu anak-anak rohani saya. Oh kok ini ngawur kok, kebacut kok, gak ngerti. Ini tanda diam, ini tanda apa, saya sampai di training seharian. Ya jangan ngisin-ngisini orang. Oh ya, gak boleh ngisin-ngisini. Tapi saya malu. Kan waktu saya enggak tahu saya bangga, ya kan? Dipikir bagus, tapi setelah saya tahu, saya malu luar biasa. Saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, saya nggak mau bersentuhan dengan pujian penyembahan. Seumur hidup saya nggak mau, kalau saya hamba Tuhan, nggak mau nyanyi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nanti ada saatnya kamu ciptain lagu. No, it's her dream, not mine, God. No, itu mimpinya Tuhan, bukan mimpi saya. Sudah, saya nggak bisa ciptain lagu. Dan 7 tahun yang lalu, saya ciptain puluhan lagu di dalam album Miracle Worship. Dan saya kebingungan sama Tuhan. Saya nggak bisa nada. Ketika masuk di dalam satu, selalu pemain musik di gereja saya berdebar. Bukan karena Roh Kudus. Siapa yang khotbah? Oh, gembala sidangnya yang khotbah. Waduh, siap-siap backing ya. Karena saya kadang masuknya di kunci C, kunci D, kunci Inggris, sudah pokoknya nggak jelas. Karena saya nggak terlalu mahir di dalam memasuki nada-nada itu. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun yang lalu Tuhan malah memberikan saya lagu-lagu secara audible. Dan kadang saya tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kadang apa yang nggak saya mau, itu yang Tuhan mau. Kita ini cuma alat melakukan kehendak Tuhan. Saya mencatat di dalam pelayanan Healing from Heaven, HIV sembuh. Kami punya klinik dan kami punya apotek. Dokternya sampai bingung, HIV nggak mungkin bisa disembuhkan. Dan itu ada buktinya, ada tesnya. Kemarin ada kesaksian lagi pada waktu didoakan oleh tim doa. Kista 3 kali 4 sembuh. Dan itu ada buktinya, bukan merasa sembuh, karena banyak mujizat yang karena sugestif. Aku sehat, besoknya meninggal dunia, banyak seperti itu. Tetapi ketika ada bukti, tidak ada yang bisa dibantah lagi, before dan after. Kista 3 kali 4 dalam waktu seketika hilang. Karena siapa? Tuhan Yesus. Tuhan itu terlalu dahsyat. Lalu saya berpikir, kenapa kita kok tidak pernah mengalami mujizat? Padahal kejadian kita penuh dengan mujizat. Yang pertama, khawatir. Tuhan berkata bahwa jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan di dalam Filipi 4 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, everything, tentang masa satu hasta pun di dalam hidupmu. Tapi sering kali kita khawatir tanpa kita sadari. Ada bapak-bapak berkata, saya ini gak bisa tidur, asam lambung tinggi. Bapak jangan khawatir, aku gak pikir apa-apa kok. Saking banyaknya pikiran sampai gak bisa mikir apa-apa. Itu yang terjadi. Khawatir. Ibu saya kalau datang,
itu hadirat di rumah berbeda. Ibu saya ini ibu yang sangat baik, perhatian dan luar biasa. Dia seringkali suka mengatur. Biasa kan, ibu-ibu suka mengatur. Dan itu wajar. Saya rasa itu sudah natur dari sononya. Tetapi mengatur yang berlebihan bagi saya tidak baik. Suatu saat ibu saya berkata seperti ini, "Mama ini gak bisa tidur. Mama jangan banyak khawatir. Jangan banyak mengatur." "Enggak kok, enggak banyak pikiran kok, enggak banyak mengatur kok." Tetapi asisten rumah tangga di tempat saya selalu sadar, kalau ibu saya datang, katanya hadiratnya berbeda. Ada urapan khusus katanya gitu, sehingga cucu-cucunya diam, anaknya diam, kita semua nggak bisa berkutik apa-apa. Karena apa? Dari sebuah kota dia akan membawa masakan-masakan penuh. Dan kita punya 2 kulkas di rumah, 3 bahkan, gara-gara untuk ibu saya. Hari Senin dikasih bungkusan 1, Selasa bungkusan 2, sampai Minggu, dan itu sampai 3 bulan. Setiap hari ditelepon asisten rumah tangga saya, "Sudah makan belum?" Wih, kami itu makan tiap hari itu masakan mama terus. Karena Anda tahu bahwa saya bilang sama ibu saya, "Ibu yang saya cintai, jangan khawatir apa-apa, masak semuanya, khawatir cucu, sekolah di mana dikhawatirin cucu, masa depannya sama siapa dikhawatirin cucu, menikah sama siapa dikhawatirin. Yang bener aja, rempong banget, ribet banget sih gitu ya." Besok kalau mau pergi, itu sudah dipikir sama ibu saya. Drivernya siapa? Naik mobilnya siapa? Nanti bensinnya kalau habis bagaimana? Saya ini tipikal orang yang flowing, gak terlalu bagus juga ya. Orang flowing perlu diimbangi dengan perencana. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ibu saya datang, saya yang begitu flow, mengalir saja, tapi ibu saya terencana sedemikian rupa, pasti berbeda. Dan ibu saya menderita gangguan tidur. Ya jelas aja, gangguan tidur, dia pikirin 3 anaknya yang laki-laki. Saya anak yang paling besar. Cucu-cucunya dipikirin semua. Nanti mau makan apa, besok mau makan apa, lusa mandi pakai sampo, pakai sabun apa. Dulu sampai seperti itu, sekarang sudah bertobat, tinggal makanan yang belum. Jadi Bapak Ibu, hati-hati loh ya. Khawatir itu bisa menyebabkan cemas. Cemas itu termasuk bentuk gangguan jiwa. Dan itu pada taraf tertentu harus dengan obat. Hati-hati. Khawatir tidak akan menambah apapun. Tuhan berkata apa? Jangan hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, segalanya. Lalu bagaimana cara melawan kekhawatiran? Tuhan sudah menyatakan, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tinggal doa sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir Tuhan, pacar anakku nanti sama siapa Tuhan, menikah sama siapa. Ada orang yang konseling sama saya, "Pak, saya khawatir Pak, saya betul-betul khawatir Pak. Saya dulu playboy Pak. Saya khawatir Pak, anak saya jadi playboy juga. Nanti kira-kira dia menikah dengan siapa?" Saya pikir sudah waktu usia menikah. Lewat telepon kan, "Anak Bapak usia berapa?" 3 bulan. Ya Tuhan Yesusku, luar biasa. Terlalu jauh sekali. Sudah dipikirin asuransi buat anak dan yang lain-lain. Bapak Ibu, jangan mencemaskan segala sesuatu. Setiap hari ada berkatnya sendiri. Setiap hari kita bisa khawatir, serahkan sama Tuhan. Tidur nyenyak. Saya gitu, tiap hari ada masalah. Masalah pasti ada. Masalah bagian pelatihan orang percaya. Orang percaya nggak ada masalah adalah orang percaya yang bermasalah. Iya, karena masalah selalu ada. Tetapi anugerah dan mujizat Tuhan pasti lebih nyata dari masalah kita. Dan apa yang terjadi?
Tuhan meminta serahkan di dalam doa. Doa dan doa. Yang berikutnya apa? Mengucap syukur. Bilang, saya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mobil dari zaman belasan tahun, saya nggak mau ganti. Walaupun bisa ganti. Saya berkata, mobil untuk berpergian, bukan untuk pamer. Oleh karena itu, saya mengucap syukur. Dan saya bersyukur semua anak-anak saya mengucap syukur. Saya malah lucu-lucuan, yuk papa mau ganti mobil. No, nggak usah. Karena bagi saya pribadi, dana sisanya saya bisa gunakan untuk perkembangan jemaat. Itu yang Tuhan tanamkan di hati saya. Yang kedua, yaitu di dalam permohonan ucapan syukur. Nyanyi, bersyukur, percaya sama Tuhan. Satu kali Tuhan kasih saya lagu untuk jingle pelayanan Healing from Heaven di YouTube. Sudah lama sih sebenarnya Tuhan, tiba-tiba ada audible. Judulnya Percaya Saja. Saya gak bisa nyanyi ya, tapi kurang lebih lagunya kayak gini. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, ku percaya. Tertawa saja, tertawakan semua kemustahilan. Tuhan, kok lagunya tertawa edan ini Tuhan? Karena dalam tanda kutip, kita harus percaya sama Tuhan. Mujizat itu tidak pernah ada ya kata terlambat. Kamu tahu, ada satu kamus di kerajaan surga, sebuah kata yang tidak bakal kita temui di surga. Kata apa itu? Mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang gak mungkin. Dia yang menaikkan seseorang, Dia yang merendahkan seseorang, Dia yang sanggup menaikkannya kembali. Karena kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan berikutnya dikatakan bahwa dengan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan udah janji loh, kalau kamu menyerahkan segala sesuatunya di tanganku, maka segala damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan terjadi di dalam hidupmu. Kata menyerahkan berarti jangan ambil kendali lagi. Ketika kita menyerahkan mobil kepada sopir kita, jangan ambil kendali lagi. Kamu tahu kecelakaan di Pasuruan bis itu? Itu gara-gara ada satu orang yang panik mengambil kendali driver. Jadi karena mungkin drivernya ini yang sudah profesional ini dianggap tidak profesional bagi dia, dia malah rebut kendalinya. Jadi dari bangku ketika lari, dicoba setirin, nabrak, terbakar. Itulah ilustrasi yang tepat. Kalau kita sudah percaya Yesus driver kita, ya jangan ambil kendali lagi. Sering kali kita mengambil kendali terhadap kendali-kendali yang seharusnya di ucapan kita serahkan sama Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, kenyataannya, hati kita tidak menyerahkan kendali itu kepada Yesus. Kita masih mengatur jalan-jalannya. Kita menjadi event organizer-nya Kristus. Oh Tuhan, aku percayakan kepadamu. Ibu saya memanggil wedding organizer pada waktu adik saya menikah. Tapi percayalah, ibu saya yang lebih sibuk daripada wedding organizer itu. Saya bingung, ini sudah dijab, sudah dibayar, sudah ditentuin. Dia akan berjalan, sudah pas ya kursinya. Saya bilang, itu kerjaan wedding organizer. Iya, tahu. Pergi ke panggung sebentar, turun lagi gitu ya. Saya sangat mencintai ibu saya cinta Tuhan. Dia mendidik saya dengan kebenaran. Tetapi dia punya kebiasaan keturunan yang harus dirubah. Kalau tidak dirubah, saya bilang sama mama saya, nyusahin mama sendiri deh, beneran. Udah percayain. Nah, berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang doanya secara bibir bilang, ku berserah sama Tuhan.
tapi masih cawe-cawe, masih ambil kendali. Kesusahan hari ini, cukup hari ini. Pada waktu pandemi, perusahaan bukan hilang. Saya punya 80 orang dan habis semua. Dan kita bekerja di bangunan. Saya kebingungan sama Tuhan. Tapi pada waktu itu enggak ada sedih, enggak ada susah, asik. Saatnya untuk istirahat di rumah. Kan slogannya di rumah saja, lebih baik kan? Dan dengan tiduran kita membantu pemerintah. Itu kan slogan di pandemi awal, ya. Dan saya tidur terus waktu itu, gitu ya. Karena banyak pikiran. Waduh, gitu ya, banyak pikiran, tidur, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan punya cara yang luar biasa. Bagi saya, oh ya sudahlah, finish sudahlah, gak apa-apalah. Saya masih bisa makan, minum, pakai, enggak apa-apa. Tapi di bibir, di pikiran ini mulai menggembara. Kok gini ya, ngikut Tuhan? Aku udah serahkan semuanya loh. Ih, Tuhan, sadis dah Tuhan. Gua tepat waktu Tuhan. Bukan hanya perpuluhan. Tuhan, 90% harta saya serahkan sama Tuhan. Ini yang benar aja Tuhan. Tapi Tuhan berkata, percaya saja. Aku yang pegang kendali, aku yang pegang hari esokmu. Kamu enggak perlu takut, kamu enggak perlu khawatir. Saya selalu bilang sama semua jemaat, jangan main trading, jangan main saham jikalau kau tidak tahu. Karena banyak orang terkena tipu daya dunia. Tidak ada, saya diajarkan dari sebuah keluarga yang berkata seperti ini, sukses itu proses. Proses itu tunggu waktu Tuhan. Dan seringkali kita suka sukses yang instan. Hari-hari ini kita terkenal dengan trading-trading yang terkata berkedok penipuan atau judi. Kita suka dengan slogan-slogan, murah banget. Tapi terindikasi judi. Iblis memberikan flexing-flexing di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang belum tahu, flexing itu adalah pamer tipuan di sosial media seakan-akan dia mendapatkannya dengan mudah. Dan iblis seperti itu, dia akan pamer kekayaan dengan mudah, kesuksesan dengan mudah. Bahkan sayangnya itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka menjanjikan kesuksesan yang mudah. Mereka menjanjikan segala sesuatu yang mudah. Tidak ada yang mudah. Semua butuh proses. Lewati lembah air mata, Tuhan akan proses hidup kita menjadi kuat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ada orang yang tidak diproses di muka bumi ini. Dan saya percaya tidak boleh tergoda dengan janji-janji instan dari iblis. Setia sama Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kesetiaan, roh kasih setia sudah hilang dari gereja-gereja. Bahkan ketika saya berdoa, gereja sudah tidak ubahnya dengan sarang penyamun. Yang hati kita sudah tidak ada di gereja, tetapi kewajiban kita menjalankan kewajiban kita di gereja Tuhan. Gereja menjadi sarang penyamun, gereja memang bukan tempat orang kudus. Gereja memang tempat orang pendosa seperti saya dulunya. Tetapi yang mengalami transformasi dari gelap menuju terang yang abadi. Dari gelap menuju terang Kristus. Tapi gereja menjadi tempat sarang penyamun. Apakah itu sarang penyamun? Tempatnya kepo, gosip. Ada orang yang konseling sama saya. Gembala sidang saya begini begitu. Saya berkata, diam. Saya kalau marah agak sadis. Diam. Hatimu penuh dengan kebusukan. Kamu menuntut banyak dari apa yang tidak pernah engkau bekerja. Saya bilang, tiap orang ada kelemahannya. Kalau Anda lihat hidup saya, diperitili satu persatu, pasti ketemu kelemahan saya. Tetapi Tuhan lihat hati. Dan banyak orang yang datang ke gereja menjadi sarang penyamun. Tempatnya gosip.
Kamu tahu Tante Li? Kalau ada yang namanya Li, mohon maaf ya. Oh, kamu tahu Tante Li? Itu kau kalau ke gereja itu lipstiknya itu, aduh gimana? Kamu tahu kehidupan anak-anaknya? Pacarannya itu loh. Kamu tahu tuh, itu sama tetangga belakang itu loh, di pelangga itu ya. Kamu tahu? Gereja itu apakah tempat sarang penyamun apa? Kamu lihat, kok kelihatannya seperti ini? Gimana ini? Kita terlalu banyak kepo, kita terlalu banyak ingin tahu, kita membicarakan satu sama lain. Ketika saya melayani di gereja dulu, saya penginjil. Dan Tuhan suruh menjadikan gembala, saya terkejut sekali. Shock. Penginjil dan pengkhotbah itu enak. Habis ngomel-ngomel di sebuah gereja, shalom, dadah. Gembala sidangnya yang kerepotan. Kamu tertegur ya, aduh kasihan gitu ya, aduh kasihan. Itu tadi gak keras loh. No, gembala-gembala sidang itu. Dan saya mengalami hal yang sama. Dan Tuhan berkata, kapokmu kapan? Gitu ya, seperti itu. Saya dulu berkata gembala itu paling enak. Duduk, ongkang-ongkang kaki, terima berkat. Tinggal doa berkat, pulanglah dengan damai sejahtera. Begitu saya jadi gembala sidang, 2 tahun saya depresi. Masalah demi masalah yang kecil. Saya ditelepon. Masalah kecil. Memang saya dulu terkenal pendeta kesembuhan dan pengusir setan. Dulu. Anak-anak kos telepon. Pak, kos saya ada hantunya. Enggak, itu kucing. Enggak hantu. Itu kucing-kucing sudah percaya sama saya. Di atas atap saya itu tikus. Aduh, jangan disupranaturalkan semuanya lah. Jam 2 pagi hanya untuk urusan seperti itu. Terus jam 3 pagi saya telepon. Saya harus standby 24 jam memang. Waktu itu pelayanan saya ditelepon. Perut saya sakit. Saya kayaknya mau mati. Saya bilang, Tuhan ini anak ini kenapa? Tuhan bilang belum ke belakang. Udah sana ke belakang saja sana kamu. Gitu ya. Dan pagi-pagi dia membawa berita sukacita. Kau aku sudah pelepasan, haleluya. Ini, aduh, soro loh jadi gembala itu. Bersyukur loh. Ya ada orang yang masih mau gembalain. 2 tahun saya sudah berpikir saya tak tinggalkan aja jemaat model kayak gini. Gitu ya. Aneh-aneh bin ajaib. Oh betul, seperti itu. Ada yang berkata, kok aku gak ada punya uang untuk bayar uang kos. Saya terbebankan, saya bayar. Bulan depannya lagi, tolong bayarin dong uang kos. Ya udahlah Tuhan, 70 kali 7 kan Tuhan. Lama-lama saya lihat anak ini, kamu cinta Tuhan? Cinta, dengan bangganya. Kamu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, gitu ya. Jikalau kamu percaya, telepon Yesus, jangan telepon saya. Dan sejak saat itu saya tidak mau terima telepon yang aneh-aneh lagi. Gimana? Hal-hal kecil, hal-hal sepele, anak mimisan, bertengkar dengan istri. Tolong tanya Tuhan, Pak. Ini yang paling soroh gitu ya. Istri saya ini kan punya karunia berkata-kata lebih. Saya juga punya karunia berkata-kata lebih. Tolong tanya Tuhan, boleh nggak saya bercerai? Itu tidak perlu ditanyakan. Itu jelas perceraian tidak pernah diizinkan Tuhan. Pak, kurang asem gitu ya Tuhan, itu maaf ya Tuhan ya. Tapi ketemu kadang dengan jemaat-jemaat seperti itu membuat roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ngamuk aliasnya gitu ya. Karena dalam tanda kutip ini, ini apa? Dan saya betul-betul 2 tahun di dalam pergumulan. Lucu-lucu, enak jadi penginjil, beneran enak jadi penginjil. Pergi ke kota-kota, di sosial makanan, selesai pulang, haleluya, marah-marah, nembaki jemaat-jemaat. Setelah itu gembalanya kesusahan. Pak, terima kasih ya Pak ya. Gitu ya. Iya, gembala saya sekarang banyak yang sharing sama saya. Terima kasih buat pelayanan Bapak. Loh, kenapa Pak banyak yang sharing? Diberkatinya. Enggak Pak, sakit hati Pak, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu waktu saya dulu puluhan tahun yang lalu, waktu masih kuliah. Tuhan sudah mengubah. Gaya khotbah juga
berubah semua. Kalau Anda tahu gaya khotbah saya waktu kuliah, saya tunjuk orang. Karena saya pernah mengalami sesuatu kejadian hampir meninggal dunia, Tuhan kasih saya sesuatu. Saya suka tunjuk orang itu. Kemarin ngutang duit, kembaliin. Nilainya 700.000, ayo kembaliin. Kamu kemarin nonton video porno 2 jam, Tuhan gak suka. Dan saya ngomong langsung. Akibatnya, hatinya hancur semua. Hancur bukan karena apa, selalu takut. Ketika saya khotbah waktu di kuliah, mereka selalu berkata, "Dudungi aku Tuhan dengan darah-Mu. Tidak ada satupun yang bisa dilihat Tuhan." Tapi saya berkata, Tuhan ini gak benar. Saya gak benar Tuhan. Saya ngaku Tuhan. Tuhan murnikan pelayanan saya. Sejak saat itu gak bisa. Sejak saat itu hanya waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan melihat. Saya bersyukur karena itu. Karena kalau tidak, saya melihat jeleknya orang saja. Tidak lihat baiknya orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musuh dari mujizat adalah yang pertama, khawatir. Ya kan? Yang kedua, musuh daripada mujizat apa? Kurang percaya. Tuhan Yesus pada waktu ada angin badai, dia sedang ada di atas buritan kapal. Tidur nyenyak. Murid-muridnya ada Yesus loh. Ada Yesus loh di sana. Bingung. Sibuk membangunkan Yesus. Apakah Tuhan Yesus pernah tertidur? Tidak pernah. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu tahu pergumulan kita. Tetapi ketika Tuhan seakan-akan berdiam, karena Tuhan tahu waktunya belum tiba. Dan banyak orang memaksa Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu menurut timetable kita. Waktu kita, pokoknya ini beresun. Pokoknya ini diberesin Tuhan. Tapi Tuhan berkata, belum waktunya. Karena ada waktu-waktu tertentu Tuhan menyatakan kemuliaan. Sedang saat kita diizinkan menunggu, saat itu kita harus belajar setia di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan kita menyakiti hati Tuhan. Ketidakpercayaan kita menyakiti hati Tuhan. Nah, tadi yang pertama, jangan khawatir. Supaya nggak khawatir gimana? Doa, ucapin syukur. Jangan ambil kendali lagi. Yang kedua, belajar percaya sama Tuhan. Jangan bimbang. Serahkan semua masalahmu di hadapan Tuhan. Dan jangan sekali-kali mengurusi timetable-nya Tuhan. Kita bisa nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi ketika kita keluar dari gereja, Tuhan, utangku akeh, kirimkan berkat lunasi. Iblis juga akan kau penipu, kau menyanyi. Tapi kamu tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Percaya saja. Tertawakan semua kemustahilan. Bukan karena edan ya, saking banyak masalah. Bukan. Tetapi tertawa karena mustahil itu tidak ada. Sepanjang saya hidup, ibu saya dulu adalah orang yang kurang mampu. Saya kuliah di universitas yang depannya U. Dan saya bekerja sendiri. Universitas. Ubaya. Saya kuliah di Ubaya. Dan pada waktu itu saya melayani juga di sana. Dan Anda tahu, saya kuliah sambil kerja. Saya kuliah menjadi driver. Saya kuliah menjadi koki, segala yang halal saya lakukan. Karena pada waktu itu saya bersyukur atas mujizat yang Tuhan saya terima. Pada waktu itu saya hampir lumpuh sebenarnya. Tubuh saya di L2 dan L3 syarafnya hampir putus. Di ronsen kalau nggak salah, atau di CT scan itu syarafnya yang imut-imut itu jadi amit-amit, sudah kayak biting gitu. Saya mengangkat kaki kiri nggak bisa. Dan saya adalah orang dari aliran R, ya, aliran tetangga.
Dan saya kuat sekali di dalam pemahaman Alkitab. Saya nggak terlalu percaya dengan mukjizat. Satu kali saya pergi diajak teman saya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu di gereja yang di Manyar. Waktu itu ya dengan setengah tertati-tati, orang kalau sudah sakit cari apapun, percayalah. Ibu saya berkata, jangan ke sana, sesat. Wah, pokoknya mau sembuh, gitu ya. Dan saya waktu itu beberapa kali tidak mengalami kesembuhan memang. Tapi saya tertarik dengan praise and worship-nya sampai satu kali saya ingat saya naik di papa teman saya ke balkon. Waktu itu di gereja di Manyar itu. Di balkon atas itu ada satu pemain musiknya cuma bilang, sama hamba Tuhannya bilang, ayo kita melompat-lompat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak sadar loh, saya ngelompat. Saya lompat gitu ya, saya nyaksikan gitu. Terus jalan enggak dipapa lagi, teman saya memandang saya dengan heran. Loh, kamu udah sembuh? Begitu dibilang sudah sembuh, saya mikir saya masih sakit. Oh iya, saya sakit. Gitu ya, seperti itu loh orang-orang. Kita nggak sadar kadang kita sudah disembuhkan Tuhan, karena pikiran kita bawaannya sakit. Setelah saya sampai di kos, loh kok enak ya Tuhan ya. Andai waktu itu ada TikTok, saya joget TikTok, betulan. Tapi zaman saya nggak ada zaman TikTok, zaman 3 detikan. Ya, 3 detikan tuh mungkin orang-orang yang zaman kuliah, zaman dulu tahu. Di mana kalau kita 3 detik itu bebas pulsa. Saya pakai handphone. Halo, 1, 2, 3. Kamu di mana? Gitu ya, seperti itu. Udah enak. Kuliah-kuliah awal zaman seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya belajar percaya sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Di ronsen lagi, nyambung. Dokter bilang, only by God. Tidak mungkin. Oh Tuhan operasi saya waktu saya mengucap syukur. Dioperasi loh, gak sadar loh dioperasi Tuhan. Kayak dipius gitu ya, nyanyi, lompat gitu ya, seperti itu. Sampai saya ingat waktu itu zaman-zaman saya masih awal kuliah. Sampai awning itu mau bergetar itu. Dan betul, terjadi. Dan saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Sampai suatu saat Tuhan berkata, mau gak kamu melayani aku secara penuh waktu? Saya minta 3 tanda sama Tuhan. Mama saya miskin Tuhan. Saya punya 3 tanda. Saya bisa membelikan rumah mama saya. Kurang ajar sih Tuhan. Ini kurang ajar memang Tuhan. Saya bisa belikan rumah mama saya, adik-adik saya, dan saya pribadi cash Tuhan. Tanpa utang. Dan saya mau melayanimu. Kurang ajar. Sudah ditebus, sudah seperti itu. Tapi saya berkata Tuhan, saya punya pergumulan Tuhan. Orang tua saya sangat tidak mampu Tuhan. Saya harus menghormati orang tua saya. Saya boleh rawat inap di kelas 3, tapi orang tua saya selalu ingin VIP Tuhan. Karena bagi saya pribadi, mereka sudah besarkan saya, itu bentuk hormat saya Tuhan. Saya mau Tuhan mobil saya jelek gak apa-apa, tapi mobil mereka bagus. Itulah hati saya. Dan Tuhan berkata, oke, di dalam 4 tahun kamu akan memiliki semuanya itu dan ikutlah aku. Saya cuma tertawa. Tidak mungkin kan? Rumah berapa? Pada waktu itu di luar pikiran, di luar nalar. Fresh graduate seperti saya kebetulan waktu itu usaha IT. Kenapa yang terjadi? Dalam 4 tahun 4 rumah lunas semua. Saya bingung. Bersyukur, minta tanda lagi. Tuhan, saya minta tanda lagi Tuhan. Ini kurang asem gitu ya, orang kurang ajar. Saya minta 2 ruko deh Tuhan untuk pelayanan gereja. Inilah tandanya. Diberkati Tuhan? Enggak, utang malah. Tuhan bilang, sudah cukup kasih setiaku pada kamu. Waktu hidup tidak banyak. Kapan kamu mau menunda-nunda waktu lagi? Setiap perjalanan orang berbeda. Kamu enggak boleh tunda-tunda waktu lagi. Layani aku. Iya Tuhan, aku layan. Saat saya melayani Tuhan, pemulihan tidak langsung ada. Tapi pemulihan itu pasti ada. Waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Waktu kita dipulihkan,
kita seperti orang tertidur. Bangun tiba-tiba sudah sehat. Bapak Ibu, mau nggak serahkan kekhawatiran sama Tuhan? Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi, yang sudah mandi, belum mandi, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Ya, kita mau serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Yang kedua, mau belajar ikut timetable-nya Tuhan nggak? Percaya tidak bimbang nggak? Siapa yang mau percaya nggak bimbang, angkat tangan tinggi-tinggi. Yes, aku mau tahu timetable-nya Tuhan. Haleluya. Dan pada waktu itu, murid-muridnya bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus hidup bersama engkau, hai kamu yang kurang percaya. Hello, percaya gak boleh separuh-separuh, percaya sama Tuhan tuh full. Apapun hasilnya. Saya pernah doain orang meninggal dunia tambahan. Tapi Tuhan kasih saya di telinga audible, aku mau panggil anak ini. Waktu siaran di YouTube saya nggak mungkin bilang, Bapak, istri Bapak akan diambil Tuhan, selamat dia, masa gitu? Saya bilang, oh, Tuhan, saya mohon Tuhan diselamatin, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau saya sudah doa kayak gini, pendoa saya sudah tahu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Wah, wis bahaya ini. Gitu ya, karena apa? Karena sudah ada rencana Tuhan yang berbeda. Kenapa yang terjadi? Luar biasa. Saya percaya apapun hasilnya, baik atau buruk, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maukah engkau memiliki hati yang hancur? Dan banyak orang yang gak memiliki hati-hati yang hancur hari-hari ini. Mereka dengan bongangnya datang kepada Tuhan. Tidak ada roh lagi hati yang hancur. Kau tahu kenapa di tahun-tahun 90-an ketika saya 96, saya masih SMA mungkin. Dan masih perguruan-perguruan tinggi. Setiap pujian penyembahan, saya selalu bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hati mereka hancur. Tapi hati-hati. Ketika gereja sudah menjadi sebuah ladang bisnis, sebaik apapun, itu hanya teknik vokal. Bukan ada Roh Kudus di sana. Hati-hati. Saya selalu peringatin jemaat. Ayo ya, pokoknya kuncinya harus tepat ya. Saya selalu berkata, bagus. Ya, masa worship leader seperti saya kacau jemaat. Tapi punya hati yang hancur. Hati yang hancur ini saya jarang miliki. Saya jarang. Dan begitu banyak orang dengan panggung-panggung, lampu sorot, lagunya bagus-bagus, sebenarnya Tuhan tidak ada di sana loh. Tidak setiap nama Tuhan diserukan, Tuhan hadir. Hadirat Tuhan itu muncul. Dulu waktu saya awal-awal pelayanan, kami dengan tim doa puasa 3 hari 3 malam untuk melayani. Sampai sekarang Tuhan tegur kami. Kenapa hatimu gak seperti dulu lagi? Kita sudah terbiasa dengan rutinitas. Kamu sudah terbiasa dengan fasih berkata-kata. Tetapi tanpa hadiratku, tanpa perkenananku, semuanya sia-sia. Tanpa Roh Kudus yang bertata di gereja itu, di pujian penyembahan, di khotbah-khotbahnya percuma, sia-sia. Sebab hanya Tuhan yang mampu melakukan, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Pengetahuan sebesar apapun tidak bisa membuat jemaat bergerak, tidak bisa membuat hati kita bergerak. Roh Tuhan, Roh Kudus yang membuat kita bergerak. Kita menyembah. Ada perempuan pelacur, Maria Magdalena. Dia mengurapi Tuhan Yesus. Dan itu sering dijadikan oleh orang-orang yang kepintaran. Saya memang 2 tahun ini, 3 tahun ini, 4 tahun ini disuruh kuliah sama Tuhan. Karena kami mau mendirikan sekolah misi sampai S3 memang. Tapi sebenarnya saya nggak hobi kuliah, percayalah. Saya nggak terlalu pandai di dalam perkuliahan.
Lalu apa yang terjadi? Seringkali kita tidak bawa orang-orang yang berkata, oh ini ya, perempuan Maria Magdalena itu mengurapi Tuhan Yesus karena ini bojonya. Tuhan Yesus itu suaminya, nggak mungkin pada waktu itu di adat kebudayaan hanya istri itu upacara pernikahan, memecahkan buli-buli minyak itu upacara pernikahan. Dan banyak orang yang lemah imannya percaya. Saya berkata, ngawur orang ini. Perempuan itu perempuan pelacur. Sekali lagi pelacur itu sudah terbiasa memecahkan buli-buli untuk melayani orang yang perlu dia layani. Itu konteks sejarahnya. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, hati dia hancur. Dia mempersembahkan semua yang dia miliki untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan air matanya, dengan hasrat di hatinya, dengan kehancuran di hatinya. Dia melayani Tuhan Yesus. Dia menggunakan rambutnya yang panjang untuk menyeka Tuhan Yesus. Itu bukti kasih, bukti penyerahan, bukti cintanya kepada Tuhan Yesus. Hati yang hancur disukai Tuhan. Hati yang hancur ingin dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan hati yang hancur, mukjizat bekerja. Ada seorang perempuan pendarahan. Dia berkata dengan hati yang hancur, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari, di manakah hati yang hancur di gereja Tuhan sekarang? Di mana hati yang hancur, yang mau melayani Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita? Di manakah gereja yang bermarturia? Di mana gereja yang berdiakonia? Gereja bukanlah gembala sidang. Gereja adalah engkau, saya, semuanya. Percuma jikalau gembala sidangnya yang berdiakonia, bermarturia, itu bukan gereja. Tapi kita semua adalah gereja Tuhan. Marturia adalah bersaksi Yesus adalah Tuhan. Pulang dari tempat ini, makan di tempat yang menjual babi, bilang sama penjualnya, ini memang haram, tapi sudah dihalalkan oleh darah Yesus. Aku mau bersaksi, Yesus itu Tuhan. Kapan? Saya teringat zaman saya kuliah. Setiap hari saya ketemu abang becak. Saya bilang sama abang becaknya, Pak, udah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Saya bersaksi tanpa menyudutkan kepercayaan orang lain. Bagi saya nggak percaya dengan kepercayaan itu. Ngapain saya kutip ayatnya? Saya percaya dengan Alkitab. Saya kutip ayat-ayat Alkitab. Saya pulang. Ada ibu pengemis. Bu, mau nggak dilayani? Ada mahasiswa. Mau nggak? Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Satu malam, beberapa tahun yang lalu, Tuhan datang di kamar saya dan berkata, where's your heart? Ini Tuhan hatiku. Aku rindu Daniel yang kecil. Bukan Daniel dengan segala pangkat dan kedudukannya. Aku butuh Daniel yang kecil. Saya nangis. Dan saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya hati yang hancur. Hati yang rindu. Pertobatan terjadi. Hati yang rindu. Mujizat-Mu dinyatakan. Hati yang rindu. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di mana hati yang hancur itu? Di gereja-gereja Tuhan. Mari kita miliki hati yang hancur itu. Minta Tuhan, hancurkan hatiku Tuhan. Supaya apa? Aku bisa melayani-Mu. Aku bisa melayani-Mu. Hanya Engkau saja yang dinyatakan. Hanya Engkau saja yang dimuliakan. Sembunyikan aku jauh di belakang salib-Mu. Dan biarkan aku ini menjadi alat kemuliaan di ladang-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hati yang hancur mendatangkan mujizat. Kita datang sama Tuhan. Bukan ke gembala sidang, ke Tuhan.
Kamu tahu beban gembala sidang 24 jam. Saya senasib sepenanggungan dengan gembala-gembala sidang. Oleh karena itu datang sama Tuhan. Tuhan, utangku banyak Tuhan. Aku sudah dibilangin jangan ikut trading, aku kalah Tuhan. Tuhan, kartu kreditku sudah gali lubang, tutup lubang Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Hati yang hancur. Penyesalan. Bilang, Tuhan, aku serahkan kemudiku padamu. Jangan ikut-ikut lagi. Jangan coba nyetir ya. Dan biarkan Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Aman di dalam kendali Tuhan. Aman di dalam genggaman Tuhan. Mukjizat pasti terjadi. Timetable Tuhan yang terbaik. Jangan cuma bisa nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita percaya dengan kata-kata di lagu-lagu yang berdasarkan firman Tuhan itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya 3 kunci ini. Jangan khawatir, jangan bimbang, serahkan timetable-nya pada Tuhan. Yang ketiga, hati yang hancur, kamu akan mengalami mukjizat. Hidupmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, dan segala sesuatumu akan dipulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu besar dan tidak ternilai. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jikalau di gereja yang luar biasa ini Tuhan, ada sidang jemaat, ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang letih, lesu, berbeban berat, yang pernah mengalami pergumulan atau mengalami kesesakan hidup. Bapak Ibu di tempat masing-masing di tempat ini, angkat tanganmu di tempat masing-masing. Aku mau mengalami Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Aku mau Tuhan pulihkan hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya berdoa. Allahku, di dalam nama Kristus Yesus akan memberi kekuatan menurut kemuliaan dan hikmat-Nya. Pulihkan hidupmu, disembuhkan keluargamu, keluarga-keluarga yang hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, recovery. Sakit penyakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis, kau tidak bisa mengambil kendali di atas gereja yang hidup. Aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh perhambaan, roh-roh percabulan, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan nama-Mu saja dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Nama-Mu saja diagungkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Lingkupiku dengan saya. Naungiku Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sidang jemaat dikasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi di saat badai, ku akan terbang. Thank you Jesus, Engkau baik. Waktu saya persilakan. Di saat badai bergelora, ku akan
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Daniel, pengurapan-Mu lebih lagi dalam kehidupannya atas jemaat yang digembalakan, atas setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan hamba-Mu Bapak Daniel semakin kecil, dan Tuhan berkarya dengan kuasa pengurapan Roh Kudus lebih tajam lagi Tuhan, memakai kehidupannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel. Seisi rumah tangganya Tuhan pelihara dengan cara ajaib luar biasa. Seluruh bidang penggembalaan Tuhan covering oleh kuasa darah Yesus. Tim staf pelayanan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya kami bertumbuh dengan kuat. Kami bertumbuh karena kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk sejenak. Haleluya. Ya, berhubungan dengan tadi penyampaian firman Tuhan Marturia. 1 minggu ini ke depan silahkan ikut doa malam online. Karena dalam 1 minggu ke depan kita akan banyak mendengarkan kesaksian jemaat, bisa ditampilkan Man of Warrior ya. Ya, bagaimana selama 2 hampir 3 tahun ini jemaat-jemaat berjuang menghadapi true COVID season ini. Nanti bila ada jemaat Tuhan yang digerakkan, aku kepingin saksi, silakan menghubungi koordinatornya Ibu Pendeta Heni ya. Aku kepingin saksi Heni, nanti diatur waktunya. Silakan hadir Bapak Ibu yang di rumah juga yang ikut ibadah Zoom online. Silakan ikut bergabung, Anda yang merasa digembalakan di gereja ini, yang mendaftar jadi jemaat di tempat ini, ayo gabung. Karena nanti gini, biasanya jangan marah ya. Saya kok rodok berdebar-debar seperti katanya Pak Daniel. Jadi berdebar-debar, maksudnya rodok ngamuk. Nah itu ya, biasanya. Kalau sudah di end, kalau timetable, kalau frame time-nya sudah habis, terus enggak pernah ke gereja, biasanya yang dicari itu gereja mana? Gerejanya YouTube apa gerejanya dulu aku digembalakan? Ayo jawab. Benar ya? Rodok panas di hati. Tidak pernah ibadah. Tidak pernah pelayanan. Tapi begitu sakit Pak Pendeta. Begitu sudah keluarganya mati. Pak Pendeta tolong. Dengar baik-baik. Kita punya gembala sidang itu yang hatinya baik banget. Sampai waktu saya cerita sama salah seorang youth. Waktu saya cerita tentang pelayanan gereja. Hebat ya, kok bisa ya di gereja kita dibegitukan baiknya. Bapak Ibu, mumpung masih hidup semua ya, rajin-rajinlah, giatlah melayani Tuhan. Jadi nanti waktu keluarga Anda meninggal, Anda datang di gereja itu dengan rasa tidak malu-maluin. Semua pasti meninggal apa enggak di sini? Ayo, siapa yang di sini pasti akan meninggal? Angkat tangan. Oh, sadar, luar biasa. Anda sadar pasti meninggal ya. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu hati-hati hidupnya. Ya, Anda punya gembala, Anda punya gereja lokal. Ayo sama-sama bergabung. Ayo sama-sama melayani mumpung masih hidup. Amin ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waduh, banyak kali Pak David ini melayani orang-orang yang minta ditolong untuk didoakan kematian. Banyak sekali. Dia punya hati yang sangat baik. Awal-awal saya pelayanan, dia diminta Tuhan melayani. Kamu yang jadi gembala sidang, bukan aku. Itu selalu kata-kata saya. Karena saya nggak mau sampai disuruh jadi gembala, saya nggak doyan. Kamu kok gembala, aku bukan. Pek-peken dewek. Pek-peken. Tapi dia memang hatinya baik banget. Cinta dia sama jemaat. Cinta. Dan Tuhan tahu kapasitas saya, Tuhan tahu kapasitas beliau. Suatu saat kami ditelepon setiap jam 10 sampai jam 12 malam. Selalu ditelepon sambatan. Saya nyambati jemaat A, jemaat B, jemaat C, jemaat D, disambati kabeh. Sesuai saya ini gini. Tak telepon jemaatnya. Shalom. Jam 9 malam ke atas, tidak usah telepon rumah saya,
kecuali Anda masuk rumah sakit atau ada keluarga meninggal. Tak tutup, sejak itu nggak pernah telepon, nggak pernah sambut. Halo, jemaat Tuhan. Saya teringat ada sebuah kejadian yang luar biasa. Menurut saya luar biasa, menurut Bapak Ibu saya nggak tahu, mungkin alah gitu aja. Saya punya anjing Rottweiler. Dia tuh cinta sama keluarga saya, tapi sama orang lain nggak pernah cinta. Jadi setiap ada orang yang lewat di depan rumah, entah itu orang, entah itu pokoknya semua makhluk yang lewat di depan rumah saya, semua makhluk, entah itu Gojek, Grab, online, kucing, anjing, tikus lewat, dia pasti marah dan dia pasti terjang itu pagar, kubrak gitu. Selalu terjadi seperti itu. Untung rumah saya itu temboknya kayak benteng Takeshi. Tinggi dan kuat sekali. Kalau yang pernah ke rumah saya pasti tahu tembok saya itu tinggi sekali dan pagarnya besar sekali, tinggi sekali. Karena kita pelihara, punya peliharaan berbahaya. Lalu yang terjadi adalah, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh anjing saya ini. Waktu kami pulang, setiap kami pulang dia selalu memberikan suara yang merdu. Itu selalu kata-kata sambutannya. Lalu dia ngangkat kakinya seperti gini. Persis yo. Rasanya sudah mirip ya. Dia tuh gini-gini, dia angkat kakinya yang kanan, gini. Loh, apa yang kamu perbuat kayak gitu? Wah, anjingmu, saya bilang tuh anjingnya suami saya. Lihat anjingmu, pokoknya elek, tak bilang anjingnya dia. Tapi kalau lagi manis-manis, anjingnya mama. Gitu, anjingmu ini kelakuannya pasti mari gubrak-gubrak. Lalu dia tuh tingklang terus gini. Dan anjing saya tuh punya kebiasaan yang lumayan unik bencekno. Dia tuh dipanggil gitu belum tentu lo mau datang. Dia tuh cuman gini, kalau dipanggil siapapun gitu, orang rumah maksudnya, dia tuh bisa duduk gini sampai gini. Caca. Loh, gak datang loh. Tegar tengkuk bebal. Kayak siapa kira-kira? Gak usah dijawab. Lalu suatu saat gara-gara dingklang gini, saya pagi-pagi duduk di depan itu rumah, saya bilang gini, dia di sana, Caca, sini sama mama. Sini sama mama, saya bilang gitu. Tetap lo bebal lo, kecuali saya bawa makanan dia baru mau datang. Dia tuh duduk gini. Caca, sini. Terus Roh Kudus bilang gini ke saya, Cah, sini, tak doakno, kakimu kan sakit. Dateng loh. Anjing aja tahu kalau mau menghadap pencipta. Anda paham? Kita loh jemaat Tuhan, kok jarang doa Zoom online? Yang di rumah ya, yuk datang yuk. Makhluk Tuhan yang tidak ada harganya aja itu loh. Waktu diajak berdoa, dia tahu dia butuh didoakan. Anda dan saya butuh berdoa, enggak? Anda dan saya butuh masuk hadirat Tuhan, apa enggak? Mumpung keadaan masih baik-baik, ayo datang sujud berdoa, cari hadirat Tuhan. Sehingga pada saat keadaan tidak baik, engkau tahu selalu Tuhan ada untuk membuat yang tidak baik jadi baik. Amin. Mari kita berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di
dengan sorak-sorai haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah. Kau penolong di hidupku. Haleluya, mari sembah. Kami menyembah-Mu. Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Yang susah, yang beban berat Tuhan Kau berikan kelegaan. Sehingga pada pagi hari ini kami pulang, kami membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan kami, untuk kami tidak khawatir, untuk kami terus percaya kepadamu. Dan kami memiliki hati yang hancur di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan terus berdiri teguh dan tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami terlalu percaya persekutuan kami dengan Tuhan, jerih lelah kami, itu berharga di hadapan Tuhan, itu bernilai di hadapan Tuhan. Saat kami tekun, saat kami terus menjaga iman kami kepadamu, kami tahu itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Sebab Engkau Allah El Shaddai yang ada bagi kami dan menjamah kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sejenak kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kini dia Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa kita. Angkat iman percayamu, sembah Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil, diangkatnya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati engkau saat ini, memberkati iman percayamu yang dianggap sebagai kebenaran. Terus engkau kuat di dalam Tuhan dan terus engkau mengalami tanda-tanda ajaib, perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Setiap langkahmu berjejakkan anugerah. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.